Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah Masjid Baitul Muttaqin, kita akan lanjutkan ngaji kita meski judulnya saya sampaikan agak terlambat karena terkait dengan perkembangan terakhir ya. Perkembangan terakhir yang di sekitar sini kemarin itu kan ramai perkara apa itu? Perkara apa? Begal dan apa katanya ya. Itu. Jadi sebelum kasus di sini itu yang sering terjadi kan kasus di sebelahnya Hipermat ya, yang jalan baru itu. Ya, dan saya kan selalu lewat situ kalau ke sini. Makanya saya mikir itu tadi apa, bahkan saya kemarin itu sempat tolong dong apa namanya, saya dijemput kokam gitu kan. Saya sempat mikir begitu. Itu. Nah akhirnya saya tadi lewat Pakuwon ya, jadi saya muter lewat Pakuwon, tidak lagi lewat situ tadi ya itu. Nah ya ini bukan perkara takut dan tidak takut gitu ya, tetapi ini adalah perkara bagaimana kita berikhtiar menghindari hal-hal yang karena memang sebelum kasus di sini yang beberapa kali kasus terjadi itu kan di yang dari apa Gebang Lor ke Arif Paman Hakim itu ya, itu yang beberapa kali terjadi. Nah itu. Jadi seperti itu, ya. Makanya tadi saya lewat apa, Pakuwon, kemudian lewat sini, ya. Dan dilalah ibunya nggak pas nggak ikut, jadi bisa agak ngebut tadi. Ya. Itu. Kalau ibunya ikut kan sak ngebut-ngebutnya ya, tetap nggak ngebut, gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi sejak pandemi pintu keluar ITS, pintu keluar masuk ITS itu ditutup, jadinya muter dulu gitu ya, muter dulu ya gitu. Oh ya, jadi ini sudah sesuai dengan yang di sini ya, baik. Tapi kalau masih gelap saya bisa lihat sana itu, bisa lihat di luar. Saya bisa lihat di luar benar kalau masih gelap, tapi ntar lagi terang itu udah nggak bisa ya, nggak ada bayangannya di sana ya. Ya, jadi memang saya minta ke panitia supaya kalau bisa saya nggak noleh gitu, jamaahnya di sana, saya bilang ke situ. Jadi dalam bahasa komunikasi itu nggak baik begitu ya. Jadi ya, membelakangi, menyampingi audien itu tidak baik. Baik, jamaah, daripada mengaji pagi ini saya akan menyampaikan ini. Jadi dari judulnya 2 hari raya di 2023. 2 hari raya itu maksudnya 2 Idul Fitri dan 2 Idul Adha ya. Itu 2 hari raya. Sebenarnya kalau mau lengkapnya ya 4 hari raya. Karena Idul Fitrinya 2, Idul Adhanya juga 2 tahun ini. Nah, mengapa seperti itu? Nah, akan saya jelaskan pada ngaji hari ini ya. Tapi nah, jadi ini perkara awal bulan. Saya akan jelaskan awal bulan. Syukur-syukur kalau dicatat. Maksudnya dicatat itu supaya ibu bapak tahu bahwa yang saya omongkan itu nanti nggak meleset gitu. Jadi kapan sidang isbat itu sebenarnya kita udah tahu sejak sekarang. Sebenarnya bukan hanya sejak sekarang,
Tahun lalu pun kita udah tahu bahwa tahun 2023 itu kapan sidang isbat. Ya, bahkan 5 tahun yang lalu kita juga tahu kapan sidang isbat 2023 itu akan diselenggarakan dan juga apa hasilnya. Begitu. Ya, ini bukan persoalan ilmu nujum dalam artian nujum-nujumnya. Kalau ini ilmu nujum, ilmu berbintangan itu ya. Tapi kalau nujum dalam artian sihir itu bukan. Ini bukan ilmu sihir. Tapi ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau ilmu pengetahuan kita itu sudah kokoh, kita tahu kapan sidang isbat sampai 10 tahun yang akan datang diselenggarakan. Dan kita juga tahu apa hasil sidang isbat itu, gitu loh. Ya. Jadi ini adalah perkara ilmu pengetahuan, sekali lagi. Jadi yang saya sampaikan juga itu perkara ilmu pengetahuan. Ya, bukan tendensi apa-apa. Supaya masyarakat itu tahu, dan masyarakat memang punya hak untuk tahu. Ya. Dari tahun cerdik pandainya, gitu. Ya, bahkan ketika katakanlah akan ada perbedaan, kapan akan pulang kampung, itu juga sudah harus dirancang jauh sebelumnya. Era modern kan memang seperti itu, semuanya harus serba terancang, terjadwal dengan baik, begitu ya. Nah, untuk itu diperlukan informasi yang relatif lengkap. Jadi jangan lagi ada informasi yang disembunyikan, yang seolah-olah itu ragu-ragu, begitu. Jadi yang sudah tidak ragu-ragu sampaikan saja kepada umat secara luas, ya. Jadi saya termasuk orang yang nggak sepakat kalau kemudian jangan diumumkan dulu, ya. Oh, ini masalah ilmu pengetahuan kok, ya. Kalau nggak diumumkan nanti nggak ada gunanya kita belajar ilmu yang sulit-sulit itu kan, ya. Ilmu yang sulit jadi mudah, ya udah sampaikan kepada masyarakat luas, begitu. Nah, jadi ini awal bulan. Sebenarnya 1444 ya sejak sekarang, sejak bulan lalu ya, jadi sejak tahun 2022 juga. Jadi berlangsung di 2 tahun yang berbeda, begitu ya. Nah, pada kesempatan ini ya, poinnya saya akan bercerita, akan menjelaskan kapan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha versi 2 kelompok besar, ya. Versi kelompok besar itu ya versi Muhammadiyah, versi Bujidul Hilal, dan kemudian versi Kemenak dengan imkan ru'yatnya. Yang pada hakikatnya kedua-duanya adalah hisab, aliran hisab, bukan ru'yat, begitu. Nah, karena hisab bisa dihitung, maka bisa diketahui, begitu loh. Kalau ru'yat emang nggak bisa diketahui, ya tahunya nanti kalau ru'yat. Tapi karena ini hisab bisa diketahui. Ya, ini saya tegaskan, gitu. Nah, soal dalil ini kan sudah 1400 tahun dalilnya ya. Jadi dalilnya nggak berubah. Pemahaman terhadap dalilnya ini yang berkembang. Jadi yang pertama dalam surah Al-Imran 185 ya. Poinnya itu ada pada yang saya tebalkan, faman syahida minkum syahra wal yasumhu. Jadi barang siapa di antara kalian yang berkesaksian bahwa Asyahr, ya, artinya bulan Ramadan itu hadir, itu maka puasalah. Nah, di sini, ya. Jadi yang berkesaksian bahwa bulan Ramadan itu hadir, maka puasalah. Tuh. Nah, yang berkesaksian itu nanti dijabarkan. Ada yang menyaksikan setelah melihat hilal, itu. Tapi Muhammadiyah cukup mendefinisikan, oh kalau hilalnya itu sudah di atas ufuk, itu sudah masuk. Mau bisa dilihat atau enggak, itu enggak dipertimbangkan lagi sudah. Begitu loh ya. Jadi ini dalil pertamanya. Kemudian dari dalil-dalil itu dijabarkan. Ya, ada yang menganut ru'yat. Tapi pemerintah itu sekali lagi itu bukan penganut ru'yat, tapi hisab dengan kriteria.
nanti yang yang disebut dengan imkanur ru'yat. Nanti saya jelaskan juga. Jadi jangan salah paham. Jadi pemerintah itu bukan penganut ru'yat, tetapi hisab dengan kriteria imkanur ru'yat. Ya. Jadi beda kalau Muhammadiyah itu kriteria wujudul hilal. Pemerintah kriteria imkanur ru'yat. Nah, gitu. Sama-sama penganut hisab. Ya. Nah, jadi ya. Ini kenapa kok hisab? Dalil terakhirnya ini yang menyebabkan yang dijadikan sebab kenapa dulu ru'yat. Ada ungkapan yang sangat terkenal, inna ummatun umiyatun lanatub wa lanasub asyahr hakada, yakni maratan tis'a wa isrin wa maratan salasin. Jadi kita ini adalah umat yang umi, gak iso nulis, gak iso ngitung. Nah, jadi rumusan ngaji dua ngaji terdahulu itu kan posisi bulan, ya. Kita pada waktu itu kan membahas fase-fase bulan. Nah, fase-fase bulan itu yang belum bisa dirumuskan oleh Nabi dan para sahabat pada saat itu. Itu, ya, kalau kita memahami hadis ini. Tapi beliau kan udah pernah jalan-jalan sebagai pedagang dulunya kan, ya perjalanan jauh sebagai pemimpin misi bisnisnya Ibunda Siti Khadijah, ya, sebelum kemudian jadi istri beliau gitu kan. Udah pernah pergi ke luar negeri sehingga kemudian tahu di beberapa negeri itu orang udah tahu ya hari itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Ya kira-kira sama lah dengan bapak ini kan, tahu bulan Komariah itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Tapi kan nggak tahu menentukannya kan, tapi kan nggak tahu kan cara menghitungnya kan gitu. Karena nggak ada yang tahu, maka ya jadi kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Maka ketika Rasul ditanya, ya apa? Ya catatan cara ya lihatlah hilal, begitu loh ya. Nah, itu. Nah, begitu ada astronom, kemudian ada astronom gimana? Apalagi sekarang ya, ketika astronomi ini sudah menjadi ilmu yang pastilah begitu ya, mendekati ilmu alam yang lain-lain gitu ya. Dari mana pastinya? Ibu bapak bisa cek di Google itu ya, bisa lihat kapan yang namanya full moon tahun 2023, full moon tahun 2024 ya, full moon, new moon 2023, 2024, 2026 dan seterusnya. Itu sudah ada semua. Artinya itu sudah terhitung dengan baik, begitu ya. Artinya sudah ada orang yang bisa menghitung dengan baik, dengan akurat. Gitu. Ya. Dan itu bukan orang Islam yang menghitung itu, yang nggak punya kepentingan untuk awal bulan. Tuh. Nah, kita yang punya kepentingan malah jarang menghitung. Ini problemnya. Seringkali paradok kita itu ya. Jadi memang ada ilmu yang harusnya kita tuh menghitung gitu. Dihitung, nggak menghitung. Nah, ini. Jadi seringkali kita melakukan sesuatu yang katakanlah tidak harus kita prioritaskan begitu ya. Itu. Bahkan kemudian di Qur'annya beberapa ayat yang memang itu meneguhkan bahwa gerak benda-benda langit itu menjadi fondasi dari hisab, menjadi dasar dari hisab, gitu nggih. Nah, itu ya. Jadi peredaran benda langit yang menurut kalau menurut orang kebanyakan itu sulit begitu ya. Karena sulit jadi lebih mudah ru'yat. Enggak. Ru'yat itu justru lebih sulit sebenarnya ya. Ya. Di prakteknya itu ru'yat tidak mudah begitu ya. Loh. Jadi menentukan di mana posisi bulan aja kalau datangnya terlambat udah lewat. Ya. Maksudnya datangnya terlambat itu ya kita harus datang lebih awal gitu ya. Tuh. Sebab kalau datangnya terlambat, bulannya sudah tenggelam, sudah terbenam gitu. Jadi mau kita lihat ke utara selatan, nggak akan ketemu, udah terbenam.
gitu. Jadi sebenarnya tidak mudah, ya. Nah, jadi ini ya, ini bulan buminya di sini. Jadi perkara ini loh, ya. Jadi awal bulan kita itu kan mataharinya satu, buminya satu, bulannya satu, tapi Ramadannya macam-macam, Idul Fitrinya macam-macam, ya. Idul Adha macam-macam, kan aneh, ya. Padahal bulannya satu, buminya satu, mataharinya satu, penafsirannya yang macam-macam. Padahal mestinya kan Ramadannya satu, Idul Fitrinya satu, gitu ya. Idul Adha-nya juga satu. Nah, begitu, seharusnya begitu. Ya. Tapi sampai hari ini karena kita belum punya sistem kalender, ya udah, kita akan terus berbeda, begitu ya. Tuh. Dan saya renung-renungkan sebenarnya Indonesia ini menarik ya, menarik. Jadi ini miniatur keindahan yang sempurna. Ya, kalau sebenarnya perbedaan Idul Fitri, Idul Adha itu kan terjadi di mana-mana, tapi umumnya antar negara. Nah, di Indonesia itu terjadi di dalam negara, itu menariknya, ya. Jadi kalau orang Indonesia bisa kompak, ya udah, itu bagus sekali sudah, berarti udah dewasa. Tapi kalau masih akhir-akhiran, berarti orang Indonesia belum dewasa. Ya, masih belum menyikapi perbedaan itu dengan dewasa. Jadi masih emosinya yang dikedepankan, egonya yang dikedepankan. Nah ini, ya, atas nama apapun, memang akan lebih baik satu. Tapi satunya sebenarnya bukan lokal aja. Sangkep-bilnya itu termasuk Idul Adha sama dengan Saudi, begitu loh. Dan itu artinya kita butuh yang namanya kalender Islam global. Jadi bukan kalender lokal-lokal begitu. Ya, sini Saudi sudah apa? Idul Adha, kita masih tanggal 9 di sini kan. Idul Adha masih besok gitu. Nah, ini kan masih berbeda. Jadi seperti itu. Ya. Nah, prinsip awal bulan itu ya Pak. Jadi jenengan perhatikan, ini gambar apa nih? Video apa nih? Video matahari terbenam. Terbenam itu bahasa Arabnya maghrib. Jadi ketika pucuk atas matahari itu terbenam, gini, nah itu maghrib. Jadi ini kaki langitnya nih, ya ufuknya ini ya. Ini kaki langit. Jadi kalau kita datang ke Kenjeran lah gitu, tapi lihatnya langit barat. Ya, lihat langit barat, yang bisa melihat langit barat. Jadi kalau piringan atas matahari menyentuh ufuk, itulah masuk maghrib. Jadi ketika piringan atas masuk, jadi ini terus, nah gitu, nah itulah awal maghrib. Nah ini maghrib, ya. Ini maghrib, ya. Ini loh, video ini loh ya, dengan perhatikan. Gitu. Jadi kalau matahari, ini maghrib, gitu. Jadi kita harus, ini kita ketahui waktunya, dan itu bisa dihitung. Kan sudah ada jadwal maghrib ya di mana-mana. Nah, tapi jadwalnya Kemenak itu ditambah 2 menit dari waktu terbenam. Jadi kalau matahari terbenam, dari jadwal maghrib itu selisih 2 menit. Ya, kalau versi Kemenak itu ditambah waktu kehati-hatian, ikhtiat, itu namanya waktu ikhtiat itu 2 menit. Jadi waktu terbenamnya itu 2 menit lebih dulu dari jadwal Kemenak, gitu ya. Gitu. Jadi prinsipnya pergantian hari di dalam bulan Komariah itu maghrib. Jadi sekarang ini misalkan sekarang tanggal berapa ya Komariah? Misalkan ini tanggal 25, maghrib itu nanti udah 26 gitu loh. Ya. Jadi pergantiannya ini maghrib. Kalau kalender Masehi kan tengah malam. Jam 12.00 itu. Nah, kalau kalender Komariah itu maghrib. Ya. Jadi kalau misalkan sekarang 25 Muharram atau apa, nah maka nanti maghrib, setelah maghrib itu 26. Jadi pergantian tanggal itu terjadi pada maghrib. Itu prinsipnya. Ya. Nah, itu yang pertama. Oke.
Paham kan gambarnya tuh? Mahit. Jadi begitu hilang kabarnya itu mahit gitu loh. Jadi kita tahu sebenarnya. Ya. Kita kalau nggak tahu izin pada orang Mesir 6.000 tahun yang lalu. Orang Mesir itu 6.000 tahun yang lalu di kalender 1 tahun itu tahun 65. Tahunya dari mana? Dari bayang-bayang yang ditimbulkan oleh matahari. Fenomena alam. Kan Quran baru 1.500 tahun yang lalu. Tapi orang Mesir bikin kalendernya sekitar 6.000 tahun yang lalu. Jumlah harinya sudah tahu 365. Terus jumlah bulannya juga tahu 12. Quran baru nyebut 1.500 tahun yang lalu kan. Orang Mesir tahu 12 bulan. Tahunya dari mana 12 bulan? Karena dalam 365 hari itu ibu bapak pasti terjadi 12 kali bulan purnama. Pasti itu. Gak ono, cuma 11 nah ono. Bulan purnama itu dalam bulan purnama pasti 11. Gak ono bulan purnama cuma 11. Sing bulan 10 prei bulan purnama gak ono. Kalau bulan purnama prei gak ono. Kalaupun misalkan di sini hujan, di Malang kan belum tentu hujan. Di sini hujan, Bangkalan belum tentu hujan. Sehingga orang Bangkalan tetap bisa melihat purnama. Begitu loh ya. Jadi bulan purnama itu pasti pengrolas. Makanya dibagi 12. Gitu Pak ya. Itu 6.000 tahun yang lalu. Masuk ke saja gak ada ya. Mahit Pak ya. Ini paham ya. Apa sih jadi mahit? Sehingga lebih gitu loh Mas, pucuk atasnya piringan atas matahari itu kena kaki langit air laut aduh mahit. Jadi yang dihitung itu waktunya itu yang ditulis di yang ditulis itu waktu ketika bagian atasnya matahari itu kena sini ya itu. Nah jadi kita harus tahu waktu maghrib. Terus yang kedua, prinsipnya awal bulan ini. Jadi saya sekarang akan cerita astronominya. Karena dalilnya, udahlah, dalilnya udah itu. Pak, bulan itu muteri bumi, ya, muteri bumi. Tapi buminya juga bergerak mengelilingi matahari. Akibatnya nopo, ketika berputar penuh, ini sudah pindah. Ya, nah siklus bulan Komaria itu siklus dari sini, ini Pak puter sampai ini, sampai ke sini. Jadi ini adalah 1 bulan Komaria. Jadi prinsipnya bulan Komaria itu harus melalui posisi matahari, bulan, bumi, dan ini yang disebut posisi konjungsi. Ya, ini konjungsi atau ijtima. Dan kita daftarnya ini sudah dikeluarkan oleh Departemen Data Astronomi di muka bumi itu ono Google. Ya, kita tahu ini. Jadi awal bulan itu harus melalui tahap ini. Jadi bulan ini geser ini sit. Nah, gitu kan? Jadi ini siklus, titik ini karena siklus, berarti titik ini adalah titik akhir dan awal bulan. Jadi begitu nyampe sini kan akhir. Tapi menjadi siklus baru. Jadi titik awal bulan. Makanya awal bulan itu harus melalui posisi konjungsi. Nah, makanya yang paling sederhana untuk kriteria awal bulan itu begini Pak. Jadi bulan baru itu telah terjadi konjungsi ya. Itu. Bulan baru itu terjadi setelah ini loh, muter. Kalau masih di sini belum, ini masih bulan lama. Titik ini, nah ini menandai, makanya ini disebut new moon. Ya, nah ini konjungsi berikutnya. Nah ini ada kira-kira 29,5 hari. Makanya jumlah hari di dalam kalender Komaria itu 29 atau 30. Ya, 29 atau 30. Karena siklusnya rata-rata nggak tepat 29 setengah, tapi kadang-kadang 29,5 sekian gitu kan ya. Untuk. Nah itu. Ya. Nah, makanya penentuannya itu ya, penentuannya itu dilakukan setiap tanggal 29. Hari ke-29 setiap sistem. Ya.
Jadi kalau sistemnya imkanur ru'yat harus konsisten dengan imkanur ru'yat. Kalau wujudul hilal harus dengan 29-nya versi wujudul hilal, begitu loh. Ya. Jadi ada 3 prinsip ini, ditentukannya tanggal 29. Ya, saya wakili dengan gambar ini kan. Kan tidak mewakili siapa-siapa ini ya. Ini kartun gitu ya. Penetral. Ya. Jadi tidak tahu nih siapa yang memimpin sidang isbatnya, menteri siapa ya, enggak ketok di situ. Ya. Nah, saya akan kembali ke sini dulu. Ya. Pak. Jadi siklus bulan baru itu harus diawali oleh yang namanya konjungsi. Jadi sebenarnya kriteria yang paling sederhana itu kalau gabungan maghrib dan konjungsi. Begitu Pak? Jadi misalkan maghrib nanti ya, maghrib kan ganti tanggal ya. Nah, misalkan asar atau duhur itu terjadi konjungsi. Terjadi konjungsi berarti terjadi apa Pak? Berarti kalau konjungsi berarti sudah bisa masuk awal bulan, gitu kan? Maghrib ganti hari. Berarti ketika maghrib tanggal berapa? Ya tanggal 1. Karena apa? Karena sebelum maghrib sudah ganti bulan, sudah terjadi konjungsi, gitu loh. Nih. Pak, saya ulang. Setiap maghrib itu ganti tanggal. Setiap maghrib itu ganti tanggal. Dengan paham yang namanya ganti hari itu jam 12 malam. Ya, berarti sekarang hari Kamis. Untuk jam 4 lewat 5 menit itu dino Jumat. Gitu kan? Paham kan itu? Nah, di dalam kalamaria itu maghrib itu ganti tanggal, Pak. Maghrib itu ganti tanggal. Gitu. Terus bulan baru itu nih siklus ini, Pak. Siklus ini. Set. Ini namanya bulan, 1 bulan. Ini sampai ke sini itu 1 bulan, Pak. Ini. Artinya ini menandai pergantian bulan. Jadi konjungsi itu menandai pergantian bulan. Kalau tadi maghrib menandai tanggal, perubahan tanggal, konjungsi itu menandai pergantian bulan. Gitu loh, ya. Nah, sekarang tinggal gabung. Misalkan maghrib, konjungsinya Isya. Itu tanggal 21 maghrib loh. Jadi tentunya kan mesti tanggal 21. Tanggal 21 terus maghrib. Kan ganti tanggal loh. Tapi belum konjungsi. Berarti belum ganti bulan. Berarti maghrib tanggal berapa? Tanggal loh Pak, siangnya ini sekarang ya, misalkan ini tanggal 29 maghrib kan bisa tanggal 1 atau tanggal 30 kan. Nah cuma sekarang ketika maghrib itu belum terjadi konjungsi. Belum terjadi konjungsi berarti belum bulan baru. Berarti ketika maghrib tanggal berapa Pak? Tanggal 30. Karena ketika maghrib belum terjadi perubahan bulan, belum terjadi konjungsi ini, gitu loh. Oke. Ini yang paling sederhana, Pak. Yang paling sederhana. Nah, sekarang hari ini misalnya tanggal 29, ya. Tapi pas asar itu konjungsi nih. Berarti kan asar itu ajaknya harus ganti bulan kan? Gitu? Nah, tapi belum ganti tanggal itu mau nunggu maghrib. Nah, maghrib ganti tanggal. Tapi sekaligus ganti bulan karena konjungsinya sebelum maghrib tadi. Berarti ketika maghrib tanggal 1. Pinter terus, mari pengajian. Paham deh? Gitu loh Pak. Sederhana. Ilmu sederhana aja diangel-angel no, aja dirubut-rubut no. ini saya malah berkewajiban untuk menjelaskan begini Pak, supaya umat itu paham, gitu loh ya. Nah itu ya. Jadi menentukannya itu tanggal 21. Ya, jadi tanggal 21 gak iso, pasti belum
terjadi konjungsi. Sebelum itu, nah mahir dia pasti tanggal 21, gak mungkin tanggal cici, gitu loh ya. Jumlah hari itu 29 atau 30. Makanya tanggal 20 itu berbentuk no. Tanggal itu berakhir atau tanggal 20, gitu loh. Ya. Jadi prinsipnya 3. 1, maghrib. 2, konjungsi ini. Yang ketiga, ditentukan tanggal 20. Nah, pemerintah menentukannya dengan cara sidang isbat. Jadi ini kan ini tayangan di TV kan, Mbak. Kalau Muhammadiyah nggak perlu dihitung, ini kesimpulannya lalu diumumkan. Itu loh ya. Karena sidang isbat kok ngundang ahli-ahli sampai dengan tinggi, gak duit dananya mending bikin pengajian lah. Ya. Ya. Nah, gitu Pak. Prinsipnya nggak terjadi. Nah sekarang, jadi begini Pak. Nah ini yang sudah saya sampaikan pada tahun lalu, bulan itu kan setiap saat, setiap hari, kalau kita mengamati setiap maghrib Pak, bulan itu mesti dari barat sana naik. Kalau kita ngamati pada waktu yang sama loh, misalkan jam 6, setiap maghrib, itu kita akan menyaksikan bahwa bulan itu selalu naik. Tapi kemudian dari posisi itu dia akan terus turun dan terbenam, turun dan terbenam, turun dan terbenam. Tapi kalau kita awal mengamati misalnya jam 6, kita tahu posisinya itu selalu naik, ya Pak, ya? Dan penampakannya itu makin besar. Dan semula tampak tipis, membesar, besar, kemudian sampai di sini itu bulat, itu namanya purnama. Ya. Nah, tapi ketika bulan itu di sini, ketika maghrib itu nggak kelihatan. Ya, ketika maghrib nggak kelihatan. Dia akan kelihatan beberapa menit setelah maghrib. Nah ini, nah makin ke sini besoknya udah lebih dari 1 jam. Makin ke sini lebih lama lagi untuk muncul, gitu Pak. Oke. Nah jadi gitu. Nah ini tanda tadi yang siklus awal dan akhir bulan. Ya, ini sudah saya jelaskan pada pengajian yang lalu. Ya kalau mau mengulang ya dibuka YouTube-nya Baitul Mutakin. Ya, nah jadi itu nih. Nah, jadi ini bulan Sabit ya, yang di sini yang ya saya review aja. Kalau bulan Sabit yang di sini ini kelihatan di langit barat ketika maghrib. Tapi kalau yang akhir bulan Sabit di sini, ini bulan Sabit akhir bulan. Jadi besok atau lusa Pak Nih, lihatlah langit timur sebelum atau setelah sholat subuh itu. Di situ nanti akan kelihatan bulan Sabit. Ini bulan Sabit akhir bulan. Dan itu akan makin rendah lalu hilang. Itu. Ini fenomena alam, Pak. Bisa kita saksikan setiap bulan. Ya. Nah, jadi pemerintah, kira-kira pemerintah itu begini. Kalau tanggal 29, lihat tanggal 29 maghrib. Nah, bulannya begini, ini belum masuk awal bulan. Ini namanya posisi bulan negatif. Ya. Nah, kalau begini 0 lewat titik 0, sekian masuk. Meskipun ini nggak bisa dilihat, tapi ini udah masuk udah. Nih, Muhammadiyah. Ya. Melalui penafsiran dalil Pak. Dalil bodoh, menafsirkannya yang beda, gitu. Dalilnya sama Pak. Ya. Nah, masuk. Itu. Jadi kalau bulannya di atas, kan tadi saya jelaskan, bulan itu kan naik. Kemudian hari ke-16 kan di bawah ufuk, dia akan muncul ya beberapa menit di langit timur tapi ya, itu. Terus bawah sampai tanggal 21, nah dia akan muncul lagi, gitu loh Pak, ya akan muncul lagi di barat sana. Nah kalau seperti ini munculnya masih seperti ini,
Belum. Tanggal likur muncul kok ini. Sesuai mari itu tanggal per Maret tanggal 30. Gitu loh. Ya, ini pada tanggal 29, Mbak. Gitu. Kalau nggak tanggal 29, nggak mungkin Maret begini, nggak mungkin. Di bawah sekali atau di atas sekali. Ini hanya terjadi pada tanggal 29 yang posisi-posisi begini. Ya. Nah, jadi kalau tanggal 29 bulannya begini, ini nggak mungkin kelihatan juga. Tanggal Maretnya berarti per Maret tanggal 30. Kalau seperti ini, masuk. Apalagi seperti ini, ini tanggal. Tuh. Nah, itu wujud hilal. Menurut versi pemerintah, Pak, itu posisinya begini, ada dua ini. Ya, tingginya 3 derajat. Wah, tinggi. 3 derajat. Ini elongasi namanya, Pak. Ini jarak ini. Nah, ini elongasi ini. Jadi kalau ini tinggi sekaligus elongasi 3 derajat. Ini elongasi. Jadi Kementerian Agama menetapkan begini. Kementerian Agama, Menteri Agama Mapin, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Mapin. Itu kriterianya ini 3 derajat, elongasi 6,4. Tapi dalam prakteknya yang dipakai cuma tinggi hilalnya, bukan apa namanya ini. Nah, arti ini apa sih? Ini ya, poin pentingnya di sini. Arti kriteria ini apa? Gini, Pak. Jadi kalau kan kita bisa menghitung nih. Nah, kalau menurut hitungan itu tinggi hilal itu misalkan 2 derajat, artinya kurang dari 3 derajat, maka orang yang bersaksi melihat hilal itu kesaksiannya pasti ditolak, Pak. Begitu loh. Ya. Tahun kemarin terjadi tim rukyat pesantren Bojo itu melihat, tapi karena di bawah kriteria Kemenak ditolak kesaksiannya. Yang semula ditulis di situnya 2 hari kemudian dihapus. Tapi jejak digitalnya kan bisa kita ini kan, itu, Pak. Jadi artinya apa, Pak? Dengan demikian kan kalau tinggi hilal misalkan 2 derajat berarti kan tim rukyat kan nggak perlu, gitu kan? Toh kalaupun berhasil kesaksiannya ditolak, berarti kan benar-benar menggunakan hisab kan? Orang yang pergi rukyat kan hobi aja. Ya sama dengan Muhammadiyah, kalau misalkan kirim siswa-siswa SMA Muhammadiyah 5 untuk rukyat kan nggak apa-apa. Toh itu nggak dipakai kan? Yang dipakai tetap acuan dari pimpinan pusat. Nah, sama dengan ini. Jadi kalau menurut hisab itu misalkan 2 derajat, maka kesaksian itu pasti ditolak. Cuma Nabi kan gak ono kesaksian ditolak. Itu loh yang mau saya katakan. Ya. Nah, ini kita harus dong ini, ya. Nah, jadi itu, Pak. Ya. Dengan demikian juga akan terjadi perbedaan kalau menurut hisab tinggi bulan itu kurang dari 3 derajat. Positif tapi kurang dari 3 derajat. Itu pasti terjadi perbedaan. Sebab kalau tinggi hilalnya lebih dari 3 derajat, sama lah. Maret mesti tanggal 1. Kalau negatif, sama, Pak. Maret tanggal 30. Kan ngerti? Nggih. Tuh. Tapi kalau 1 derajat, nggak beda wis. Muhammadiyah budal. Idul Fitri. Ramadan puasa. Idul Adha disuri. Nah, gitu. Tuh. Gitu loh. Perbedaan itu terjadi kalau menurut hisab tinggi hilal dino ke-29 versi masing-masing itu kurang dari 3 derajat. Positif tapi kurang dari 3 derajat. Nah, itu, Pak. Nah, ini. Ini loh, Pak, artinya. Ini. Itu, Pak. Kesaksian ditolak
Kenapa? Karena menurut hisab. Ah, berarti menurut hisab. Berarti hisab. Kalau ru'yat kan ru'yat. Kan gitu Pak. Ini supaya clear ya. Oke. Karena ada orang yang ya masih memahami kemenak itu pakai ru'yat. Enggak. Kalau pakai ru'yat diterima wong saksian. Gitu. Ya. Gitu loh Pak. Oke. Paham aja? Alon-alon. Soalnya. Tapi saya usahakan dengan semudah mungkin gitu loh ya. Itu. Karena saya paham betul. Kalau nggak paham betul kan tinggal pilih kata yang memudahkan. Tapi kalau nggak paham harus bulat, langsung bulat. Sehingga kemudian jamaah ya tambah bingung gitu kan. Nah itu. Ya. Nah, jadi begitu tuh Pak. Yang dulu ya. Itu dari poinnya Pak. Jadi perbedaan itu terjadi kalau tanggal 29 itu tinggi bulannya kurang dari 3 derajat. Nah, okay. Nah biasanya kalau Jawa Timur ngitungnya pakai aduan Tanjung Kodok Pak, Tanjung Kodok. Tidak masalah, aku Tanjung Kodok, Pelabuhan Ratu, India ya. 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 Nah ini Pak datanya nih. Sekarang kita coba pahami Pak. Kita waktu itu Dzulhijjah. Ingat Dzulhijjah tanggal berapa Pak? Dzulhijjah 1443. Tanggal berapa waktu itu ya? Ini loh. Bentar, Dzulhijjah. Pada waktu itu Juli ya. Juli tanggal berapa ya? 9 Juli 9 dan 10 Juli ya. Ya. Jadi kalau 9 Juli itu 10 Dzulhijjah berarti 29 Juli ini versi wujudul hilal Pak ya. Tapi nanti tetap saya jelaskan yang inkan urian. Jadi 29 Dzulhijjah versi wujudul hilal itu tanggal 28 Juli ya Pak. Jadi ketentuannya untuk menentukan Muharram kita harus tahu tanggal 29 Dzulhijjah. Ditentukan tanggal 29 Dzulhijjah itu 28 Juli. Nah ternyata belum terjadi konjungsi Pak, karena konjungsinya terjadi tanggal 9 jam 00.55 dini hari. Berarti 9 Maret itu tanggal 30 versi wujudul hilal. Tanggal 29 Juli itu adalah 30 Dzulhijjah versi wujudul hilal. Karena 28 Juli sampai Maret belum terjadi konjungsi. Paham ya? Tentu dino tapi turun konjungsi. Berarti tanggal 30. Tanggal gigi berarti udah nggak usah dihitung. Embennya tanggal 30 Juli versi wujudul hilal 30 Juli. Nah kemudian versi inkan ru'yat pada waktu itu Dzulhijjahnya tanggal 10 itu 10 Juli kan, berarti 29-nya pemerintah Kemenak itu adalah 29 Juli kan gitu. 29 Juli itu adalah 29 Dzulhijjah versi Kemenak. Jam 00 dini hari terjadi konjungsi. Tapi itu belum cukup. Ya, telok tinggi hilal 6 derajat. Berarti andai ada sidang isbat pemerintah, itu tanggal 29 itu sidang isbat Pak, pemerintah. Jadi kalau misalkan sidang isbat pemerintah itu tiap bulan, 29 Juli itu sidang isbat untuk menentukan 1 Muharram. Nah, tinggi hilal 6 derajat, berarti lebih dari kriteria 3 derajat. Sidang isbat memutuskan bahwa 1 Muharram 1 hari setelah tanggal 29, yaitu 30 Juli. Sama Pak, adanya sama. Jadi sama. Kalau nggak saya tulis dua ini berarti sama Pak.
Jadi Dzulhijjah beda, Muharramnya bodoh. Nah, gitu loh Pak. Jadi ojo lek Muharramnya bodoh terus apa lek awal posone beda terus riyane beda. Enggak. Kalau awal puasanya beda, itu pasti sama. Pasti sama, Pak. Tapi nek awal Ramadannya sama, belum tentu Idul Fitrinya beda. Belum tentu Idul Fitrinya sama. Gitu loh. Masih. Gitu. Satu Muharram kemarin sama kan? Upacara tahun baru Hijriah sama kan? Belum 10 Juli, Pak. Nah, belum 10 Juli itu satu Muharram. Itu Pak. Satu Muharram, belum Juli itu kan kalendernya sampai tanggal 27 kan? Berarti Juli itu 2 sampai tanggal 2. Berarti 29 Muharram tanggal itu Juli kan? Ini. Nah, 30 tanggal 30 Juni 1 Muharram. 31 Juli 2 Muharram. Muharram kan sama likur, berarti sama likur kurangi 2 itu likur. Jadi 27 Agustus ya 27 Agustus 29 adalah 29 Muharram gitu kan Pak, nih Pak yes. Nih oke nih Muharram. Nah konsumsi terjadi jam 16 asar. Muhammadiyah Maret contohnya ini. Nah menurut kita paling sederhana tadi masuk Pak. Kalau hanya Maret dan konsumsi masuk. Tapi Muhammadiyah pakai wujudul hilal. Dihitung dulu, hitung tinggi bulannya gitu. Dihitung Pak 1 derajat masuk Muhammadiyah. Berarti Maret tanggal 7 itu ya itu adalah 1 Safar. Berarti sesuai itu tanggal 28 kan. 2 bulan Agustus itu adalah 1 Safar Pak. Ya, Agustus lewat. Nah, tapi tinggilah tanggal 1 derajat. Berarti kurang dari 3. Ya, kurang dari 3 derajat kan? Umpamanya orang-orang meruqyah kesaksiannya ditolak Pak, tolak ngawur kan itu kurang derajat kok melihat sampean keseru kurang derajat kok aku ya diizin meruqyah sampean ngawur gitu ya sing ngawur gak gelem protes itu hanya 29 Pak 29 nggih pemerintah sampai sini paham Pak ya? Paham nggih enggak sia-sia maju gak paham ngeluh aku pelan-pelan Pak saya ini jenengan ngertos nah nggih obat sampai menentukan nggih Ramadan lagi dialah Syakban beda Pak, Syakban ini Pak ya. Karena alasan ini tadi, Syakban beda Pak ya. Suci 21 Februari, yang satunya 22 Februari ya, pemerintah. Berarti menurut wujudul hilal Februari kan selikur, rolikur, pelikur, palikur, selawi, 6 likur, 7 likur, boleh kan? Berarti sisanya 21. Berarti 21 Maret versi Muhammadiyah. Itu tanggal 29 Syakban. Ya. Syakban versi wujudul hilal adalah 21 Maret. Ya. Nah, ternyata belum terjadi konjungsi Pak. Ya. Karena konjungsinya tanggal 29 jam 00.27. Belum terjadi konjungsi Pak ketika 21 Maret. Maka Ramadan versi pemerintah lusa dari 21. Lusa dari 21 adalah 23 Maret Pak. Poso 23 Maret Pak. Jangan catat. Jangan catat. 23 Maret awal poso.
Muhammadiyah. Ini supaya ngaji saya ini membekas, gak ngarang gitu loh. Jadi benar kita tahu kapan poso, 23 Maret. Nah, itu versi Muhammadiyah. Tapi pemerintah satu Sya'bannya ini. Jadi selesai sehari kan 29 Sya'bannya, yaitu tanggal 22 ini Pak. Jadi pemerintah itu nanti sidang isbat 22 Maret Pak. Sidang isbat 22 Maret catet. Ya, catet. Dan gak dikira aku bosin. Gitu loh ya. Ini ilmu pengetahuan Pak. Ya, ini ilmu pengetahuan. Itu sidang isbat nih. Nah, dilawatin gila ya sak ini Pak. Wis gak mungkin meleset. Sesuk mesti poso. Sesuk dari 22 tanggal 22 Pak. Bareng. Posone bareng. Bareng aman. Lailatul Qadar bareng, malaikat turunnya bareng. Aman. Mau poso bareng kok. Aman gitu. Jadi malam Lailatul Qadar bareng, aman. Nggih. Catat ini, sidang isbat tanggal 22 Maret. Sidang isbat penentuan awal Ramadan. Gak kira meleset, Pak. Aku duduk Menteri Agama, justru aku duduk Menteri Agama, bebas saya ngomong. Saya ilmuwan. Gitu deh. Nah, wis, poso. Songo likur otomatis bareng. Wong poso bareng tanggal 7, songo likur bareng. Songo likur ini. Ya, ini 20 April. Hitung saja, Pak. Tanggal 20 kok. Bulan Maret itu kan jumlah harinya berapa Pak? 37. Kurangi 22 berarti songo kan? Tanggal 9 Ramadan itu sampai Maret. Berarti sisanya kan 20 Pak. Jadi 20 April. Mana lu ngitungnya? Kapan? Iya. Ngitung kan apa? Saya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Kok gak nanti bayaran aja. Sudah nunggu tanggal nomor gitu. Mereka mau apel ini gak ngerti. Iya Pak. 20 April itu 29 Ramadan. Sidang isbat mana? Menentukan kapan Idul Fitri pemerintah. Gitu Pak. Sidang isbat. Ya. Konsumsi jam 11.16 saat durunge zuhur. Tapi masalahnya tinggi lalu 1 derajat Pak. Ya ini kira-kira dulu pemerintah total dari tanggal 20 selikur hari ini Rioyo Idul Fitri. Jadi gak usah nyanyi ini ibu kita Kartini Pak, Om Yoyoan. Itu yang berjudul wilayah Pak. Pemerintah karena tanggal ini sumber kesaksian tolak. Ini tak terhadap ngaku-ngaku aja. Tolak. Sidang isbat memutuskan Idul Fitri terjadi bersamaan dengan tanggal 22 April. Karena di pada titik tidak ada pengamatan. Karena kalaupun ada pengamatan ditolak. Gitu loh Pak. Ngono lho ceritanya. Ya, tolak. Putusnya tanggal 22. Contoh Idul Fitri Pak. Nih, sidang isbat kedua 20 April. Keputusannya Idul Fitri tanggal 22. Paham ya? Paham Pak. Wis, Idul Fitri lawan. Betul. Idul Fitri ke Idul Qa'dah. Karena Idul Fitri beda, Idul Qa'dah pasti bodoh. Mesti bodoh. Jadi kalau awalnya beda Pak, akhirnya pasti sama. Pasti sama Pak. Kok iso? Iso Gusti Allah nembung ngono, kene cuma ngitung. Coba, nggih. Nah, Idul Qa'dah selikur Mei. Mei ono 37. Berarti Mei 11 Idul Qa'dah
Jadi sama likur Jakarta 12 Juni modal sidang isbat lagi sidang isbat Pak kedua 12 ketiga sidang isbat ketiga 18 Juni konvensi ini jawaban ini jam ini. Jadi kalau nggak tulis berarti konvensinya ikut tanggal ini Pak. Bila lah nggak sampai hiji cuma 10 menit wes beda mana kurang dari 3 ya Pak. Muhammadiyah 1 Dzulhijjahnya 19 berarti itu katanya tanggal Dzulhijjah Dzulhijjah Juni. Pemerintah sidang isbat memutuskan dan jadi 2 hari setelah sidang isbat sidang isbat memutuskan berarti tanggal 60 itu 1 Juli berarti isbatnya tanggal Juni gitu Pak. Jadi riwayatnya itu apa? Idul Fitri pengeluru itulah pengeluru. Nah ini berbeda lagi sebabnya paham ya kenapa berbeda. Sidang isbatnya nih Pak 1 catat nih tepat loh Pak gak kira meleset Pak ya. Kecuali kalau kerjanya juga lagi kalau 3 derajat menjadi 1 derajat wah kode terus kecuali itu lah ya kemarin itu kan akhirnya Ramadan bareng tapi karena pemerintah mengubah kriteria akhirnya beda itu loh ya. Jadi kalau kriterianya nggak diubah lagi tetap 3 derajat seperti tahun ini Pak yang akan terjadi ya tuh. Nah jadi 2 sidang isbatnya yang kotak-kotak ini tanggal sidang isbat. Nah jadi kesimpulan tadi secara umum awal beda akhir tapi sama Pak ya. Tapi kalau awal sama akhir bisa beda tapi juga bisa sama nah jadi begitu ini hasilnya Pak ya harus ya. Tadi sidang isbat pertama 22 Maret ya 22 Maret dan puasanya 23 Maret jadi tadi ya sama tapi kalau 22 Maret versi Muhammadiyah itu tanggal 30 Syakban sehingga mau nggak mau besoknya harus kosong 23 Maret ya. Tuh sidang isbat kedua 20 April riwayat versi pemerintah 22 April Muhammadiyah selikur ya. Tuh nah tuh karena tadi hanya 1 derajat tingginya ya kurang dari kriteria imkan rukyat ya. Kemudian sidang isbat yang ketiga 18 Juni itu putuskan 1 Dzulhijjah 20 Juni sehingga itu katanya versi pemerintah 29 Juni tapi Muhammadiyah 19 Juni ya sehingga itu katanya tanggal 28 begitu ya Pak. Jadi kita tahu monggo dirancang sampaikan ke ibu-ibu karena ibu-ibu lah yang sibuk menyiapkan ya, hidangan persiapan sahur dan berbuka ya, jangan egois kalau Pak ya karena yang kerja di belakang itu ibu-ibu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.